Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linanda Salsa dan rekan saya Kasyifa Muhammad Fattah. Kami dari kelompok 10 kelas 2 FJTD akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam proyek semester pada mata kuliah Mikrokontroler 1. Jadi pada proyek semester ini kami mengangkat judul Arduino Bus Smart Window with Servo Motor atau jendela pintar dengan motor servo berbasis Arduino Uno. Nah, pada judul ini kami memanfaatkan dua sensor, yaitu sensor gerak dan sensor cahaya, di mana sensor cahaya pada proyek kami menjadi alasan kami untuk mengangkat judul ini pada proyek semester kami. Alasan kami memilih judul ini ialah untuk meminimalisir penggunaan maupun biaya listrik dengan memanfaatkan cahaya yang ada dengan semaksimal mungkin. Lalu saya lanjut ke blok diagram. Di sini saya akan menjelaskan blok diagram dari proyek semester saya. Nah, blok diagram itu sendiri ialah diagram dari sebuah sistem, di mana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh blok dihubungkan dengan garis yang menunjukkan hubungan dari blok. Jadi pada blok diagram ini kami menggunakan dua sensor, yaitu sensor PIR atau sensor gerak dan sensor LDR atau sensor cahaya. Nah, dua sensor ini sebagai input dari sistem ini. Lalu ada Arduino Uno sebagai microcontroller atau controller dari semua komponen pendukung lainnya. Lalu pada output di sini sensor PIR akan menghasilkan output sebagai motor servo, yaitu motor servo ini akan menghasilkan gerak jendela. Lalu pada input sensor LDR, dia akan menghasilkan output berupa LED low atau high sebagai pendeteksi adanya intensitas cahaya. Jadi LED ini sebagai indikator pendeteksi adanya intensitas cahaya yang masuk. Lalu selanjutnya ada subblok diagram, di mana subblok diagram ini ialah penjelasan dari masing-masing blok dari diagramnya. Yang pertama ada sensor LDR. Sensor LDR ini sebagai pendeteksi adanya cahaya yang masuk. Yang kedua ada sensor PIR sebagai inputan gerakan jendela. Yang ketiga ada Arduino Uno sebagai source kode dari sensor PIR dan sensor LDR. Arduino juga sebagai penggerak dari motor servo. Yang keempat ada motor servo itu sendiri sebagai outputan adanya gerakan jendela terbuka atau tertutup. Dan yang terakhir ada LED, dia sebagai indikator output dari adanya cahaya yang masuk. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Muhammad Fattah dari FJTD absen 04. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Linanda mengenai cara kerja dan flowchart tugas akhir mata kuliah mikrokontroler. Cara kerja sendiri yaitu jika sensor LDR mendeteksi adanya cahaya yang masuk kurang dari 200, maka LED bernilai low. Maka di flowchartnya seperti gambar di sini. Kita start dulu inisialisasi pin LED, first state A to sensor, jumlah step sama dengan A sama dengan 8. Nilai LDR pin diproses LDR status sama dengan LDR pin. Apabila LDR status kurang dari 200, maka LED mati. LED bernilai low atau mati. Kemudian sensor PIR first state akan bernilai high, mengisyaratkan motor servo untuk bergerak.
sehingga otomatis jendela yang terbuka dengan pemisalan motor servo bergerak, dan pada virtual terminal akan dicetak kalimat terang LED mati, cahaya terang, dan jendela terbuka. Nah, motor servo bergerak, jendela terbuka. Setelah itu, sebaliknya jika sensor LDR mendeteksi adanya cahaya yang masuk lebih dari 200, maka LED menyala, terang LED hidup. Kemudian sensor PIR akan bernilai low yang mensyaratkan motor servo untuk bergerak, sehingga jendela otomatis akan tertutup, dan pada LCD akan tercetak kalimat gelap LED hidup, cahaya redup, jendela tertutup. Motor servo, jendela tertutup seperti ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema rangkaian di Proteus dan programnya di Arduino IDE. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Lalu yang saya butuhkan adalah yang pertama ada Arduino Uno, lalu ada sensor gerak atau sensor PIR, dan juga ada sensor LDR, dan ada komponen pendukung lainnya seperti resistor, lalu ada LED, ada motor servo, ada virtual terminal buat serial monitornya nanti, dan juga ada compime, dan yang terakhir ada logic stage. Nah, di sini LED saya hubungkan ke pin bernomor 13, lalu saya beri resistor yang bernilai 220 yang terhubung ke resistor dari sensor LDR, lalu saya kasih ground di sini, dan kaki yang satunya saya beri power. Lalu pada sensor PIR di sini VCC-nya saya beri power, lalu pada output saya hubungkan ke pin A1-nya Arduino Uno, dan pada ground saya hubungkan ground, lalu pada test pin saya hubungkan ke logic state. Lalu pada compime pin RxD saya hubungkan ke pin RxD dari Arduino Uno, dan pin TXD saya hubungkan ke pin TXD Arduino Uno. Lalu pin TXD pada compime dan Arduino saya hubungkan ke virtual terminal. Lalu untuk motor servonya saya hubungkan ke pin bernomor 8, dan saya beri power dan VCC di kaki atas bawahnya seperti ini. Lalu saya beralih ke programnya di Arduino Uno. Nah, di sini ada include wire.h, include servo.h. Lalu ada servo, my servo, ini untuk motor servonya. Lalu ada inisialisasi pin, di mana integer LED pin saya inisialisasi ke pin nomor 13, lalu integer LDR pin saya inisialisasi ke pin A0, dan integer input pin saya inisialisasi ke pin A1, atau input pin ini sama dengan PIR sensor. Lalu ada integer PIR state yang bernilai low atau 0, lalu ada integer A inisialisasi ke pin 8, integer A itu saya misalkan motor servo, lalu ada PIR state height atau bernilai 1, lalu ada integer val 0. Lalu pada void setup ada void setup pada serial begin 9600 seperti biasa. Lalu ada pin mode input pin sebagai input pin tadi sensor gerak atau sensor PIR. Lalu LED pin juga sebagai output, pin mode A atau motor servo sebagai output. My servo dot attach, motor ini motor servo, lalu akan tercetak serial pin LN jendela otomatis dengan delay 2000 milisecond atau 2 detik. Lalu pada void setup void loop ada integer LDR status, analog red LDR pin, lalu ada val digital red input pin, dan pada pengujian kondisi ada if LDR status kurang dari sama dengan 200. Nah, jika LDR menerima intensitas cahaya kurang dari 200, maka digital red LED pin akan low atau mati dengan tercetak tulisan di virtual terminal terang LED mati dengan delay 500 milisecond. Lalu else if LDR status lebih dari 200,
maka LED print akan high atau hidup dengan tercetak tulisan gelap LED hidup period 2 dengan misalnya intensitas cahaya yang didapat nanti dengan delay 500 ms. Lalu pada if digital red input pin high my servo bright, dia akan berputar 180 derajat dengan delay 100 ms dengan tercetak tulisan cahaya terang jendela terbuka dengan delay 500 ms. Pada else if jika digital red low, my servo akan berhenti berputar atau berputar berbalik arah dengan tercetak tulisan cahaya redup jendela tertutup dengan delay 500 ms. Sudah saya verif untuk memastikan tidak ada yang bermasalah dengan pemrograman saya. Tunggu sampai down compling. Jika sudah, kita cari extension .hack-nya buat kita copy ke Arduino di Proteusnya. Lalu kita ke Proteus. Nah, ini kita kopas di sini. Lalu di OK. Lalu jangan lupa pada sensor peer. Jangan lupa juga di extension .hack-nya ya, peer. Jika sudah di OK, lalu kita coba jalankan. Nah, akan ada tercetak tulisan jendela otomatis dengan delay 2000 ms. Lalu jika intensitas cahaya yang didapat kurang dari 200, maka akan tercetak tulisan terang LED mati dengan period state-nya high atau 1 dengan dan motor servo tadi juga bergerak dengan tulisan yang tercetak di virtual terminal cahaya terang dari jendela terbuka. Lalu saya naikkan lagi intensitas cahayanya menjadi gelap, misalnya gelap. Motor servo akan period state-nya bernilai low dan motor servo akan bergerak 180 derajat berbalik arah. Lalu ada tulisan gelap LED hidup dengan intensitas cahaya 227 yang artinya lebih dari 200, maka akan tercetak tulisan cahaya redup jendela tertutup. Saya coba lagi, saya turunkan, saya kecilkan intensitas cahayanya, lalu period state-nya high, lalu motor servo akan bergerak 180 derajat dan LED akan mati, lalu tercetak tulisan terang LED mati dengan intensitas cahaya misal 11 dengan tercetak tulisan cahaya terang jendela terbuka, yang artinya motor servo tadi ini diibaratkan sebagai jendela. Jadi dia menggerakkan jika ada intensitas cahaya kurang dari 200, dia akan bergerak membuka jendela, dan sebaliknya jika cahaya yang didapat lebih dari 200, maka dia akan bergerak 180 derajat dengan cahaya tertutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi proyek semester kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.